Ini saya tidak pernah, saya ini selama ini saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah nampar saya. Tapi kalau atau pukul saya. Tapi kalau tante, nah itu kan udah ini. Oh sekarang si apa si Onyo udah speak up ya sekarang ya, udah mulai speak up Sikap ya. ya, udah mulai Makanya speak up. Jadi teman-teman dulu itu ketika Onyo itu dihadapkan dengan pilihan, kalau Onyo kan udah besar ya, udah bisa ditanya mau ikut ayah atau ikut bunda seperti itu. Ya selayaknya anak, saya memahami. Kalau Ruben itu memang teman-temannya pun mengatakan bahwa dia tuh pekerja keras, dan di mana dia hanya taunya kerja gitu kan. Nah, kan si Onyo tuh otomatis lebih dekat sama adik-adiknya, gitu kan, Iya. sama bundanya. Makanya ketika bikin bercerai story, itu, mau bikin VT dulu bentar. oke. Makanya Bye waktu semuanya, itu, thank you. oke, makanya waktu itu si Onyo lebih memilih ingin tinggal bersama bundanya. Nah, netizen ini sempat bingung juga kenapa tiba-tiba Onyo itu kok tiba-tiba pulang. Tapi anak ini Kalian memang tuh pandai nggak menutupi. Diam dulu. Tapi anak ini memang pandai menutupi. Ketika ditanya, dia mengatakan ya ingin bersama ayah karena kangen lah atau apalah gitu. Ternyata bisikan-bisikan dari netizen ini cukup kuat ya, karena ada yang bilang Onyo dituduh lah, inilah, walaupun awalnya pernah dibantah kan sama Onyo kan, pernah dibantah. Jangan-jangan terjadinya yang dituduhkan itu jangan-jangan waktu Onyo dituding maling parfum lagi, woi. Itu berarti mohon maaf ya, namanya gosip itu kan selentingan gosip itu adalah fakta yang tertunda karena sekarang terbukti hanya sedikit Bulldog, lu ngapain naik? sudah aman jaringanmu, kau isi paket dulu Bulldog. Udah aman, Kasihan deh lu. Baru juga ngomong sudah aman. Mak, Ya. mak izinin aku ngobrol berdua sama dia, Mak. Iya Ayo, pendapatmu gimana, Bulldog? Sudah aman. Nah, Pendapatmu, Bulldog? Oke. Ya, nama saya Bulldog. Sebenarnya nama saya Udin ya. Saya mau ganti Bulldog. Nama saya Udin. Nggak nanya. Menurut Ya, saya si Sarwenda itu udah benar. Jadi si Sarwenda itu harus Bukan. dinikahi sama Gio. Ini pembahasan baru, Enggak, memang harus dinikahi. Saya mau. Itu Iya, lagi. mau dinikahin, mau diicelikin, bodo amatan, gue nggak ngurus. Ya, itu barusan ada berita baru, ya, Bulldog, Asu, ya. Katanya tuh tadi si Onyo itu bikin tulisan, ya, status, dia menulis panjang kali lebar lah ya, gue nggak ngerti, Mbak. Tadi tuh intinya, Panjang kali lebar jadi luas. iya, intinya itu kata-kata terakhirnya, kalau aku ikut ayah, selama aku ikut ayah, aku nggak pernah dipukul atau ditampar. Oh ya. Terus? tapi kalau sama Tapi kalau sama tante, tanda tanya. Oke, saya bakal jawab. Si Onyo itu sudah memang kurang ajar si Onyo. Saya bakal teleponan. Dia si Onyo ini nggak boleh kayak gitu. Si Siapa Onyo. kau? Nggak bisa. Obet Tahu, tanya. Ruben Onsu, Obet tolong Obet. Bentar dulu. Ruben Onsu. Bentar dulu. Yang bilang anaknya kurang ajar. Halo, Tenopi, tolong dong Tenopi, di sini ada Orgil Tenopi, Bentar ada dulu. ODGJ, ini kayaknya butuh pertolongan deh ODGJ ini. Katanya dia bentar, satu-satu. Dari ODGJ di Bulldog nih. Bentar dulu, si Onyo itu kurang ajar bagi saya gitu. Saya bilang si Onyo kurang ajar, nggak boleh kayak gitu. Oh gitu, Asu. Ibu, Ya, Su gini Su. Kok kamu bisa ngomong kurang ajar, Su? Bulldog Ngomong bukan satu-satu ya? asu. ngomong satu-satu dulu, coba ngomong satu-satu. Ini Pakai poin. antara aku berdua ya, jangan ada yang Iya. ngomong ya. Makanya mereka nih suka butuh ngomong sama artis APK. Saya Bulldog artis. Dia Bulldog. Ayo Asu lanjut Asu. Ya. Kalau saya nih ya, kalau saya itu salahnya si siapa? Si Onyo. Si Onyo itu dia udah kurang ajar bagi saya. Si Onyo harus dikeluarkan dari si Ruben itu. Dia yang membesarkan ini masalah. Sebenarnya si Onyo tuh nggak boleh kayak gitu, pasang status gitu. Kalau misalnya si Onyo itu bagi saya dia harus menengahin. Bet, ini dia narasi nggak boleh. tolol, Bet. Dia tuh tidak bayi data. Bentar Tidak dulu, bayi data Ben. itu percuma gitu loh. Biarin Diam semua, dulu. biarin. Ika aja udah cukup ini. Bentar dulu. Pelanggaran lagi setan kau ya. Ben. Gara-gara kau
pelanggaran mulu heran deh gue. Enggak, karena dia ini menggiring, dia aja kurang ajar dari sisi apanya. Ini kan menggiring Makanya jangan bom. kepancing teman-teman, kalau dia lagi ngoceh nggak apa-apa, jangan Iya. kepancing, jangan kata-kata kasar. Kenapa Iya, jadi jangan kepancing terus? kena gitu loh, jangan kena sama dia. Tidak, Aku yang kena pembatasan, jangan kepancing, jangan Iya, pokoknya naik kalau dia dulu. ngoceh, kalau kalian mau membantah, tapi jangan keluar kata kasar. Iya. Aduh. Capek-capekin doang Bang Eben. Ayo Su naik Su. Enggak. Tadi kan awalnya dia yang berkata kasar, yang bilang kurang ajar begitu ya. Jadi kalau bisa ini buat keamanan, tolong jangan naikin lagi akun itu karena dia bahasanya udah dari awal tuh udah Tapi mau. gini mak, keluar kata kasar juga, kayak aku sering mengeluarkan kata kasar bodoh, tapi selama tidak di tempat atau tidak terjadi bug Facebook, jadi nggak kenapa-napa. Ini kalau misalkan udah dibantah, wak, itu jatuhnya kayak kita benar-benar berantem mak. Iya, Itu betul. pengujaran Kan kebencian. Mami Obet emang kan itu suka naik kata-kata tadi. juga suka kasar ya Mami Obet ya. Saya masih Mau nanya, naikin Obet. Mami Obet mau nanya emang tadi siapa yang naik? Kata Ike. Itu nama kau lagi, ya Allah, aku mau sebut nama kau aja kayak menjerit gitu loh. Aku nggak bisa kalau sebut nama kau. Emangnya si Endah aja yang 200 juta, gue juga mau lah 200 juta. Ah, Lu ngapain Gue malah, bikin gue hari ini dapat saweran cuman gue belum bisa WD nih. Siapa nih yang mau nyawel gue biar bisa WD nih, ya Allah. oh si Bulldog yang naik tadi, yang spesies Si- langka. Si Windy ya. ganti ini dia, ganti nama dia. ya berarti Kalau kan gue diikutin Be sama si Rogan di mana Be? berarti kan anaknya kan si apa si siapa si Betran kan berarti kan udah mengalami apa ya Dia mengalami udah mengalami, kekerasan cuma ya. dia tidak mau speak up gitulah ceritanya. Iya berarti kan dia Intinya kan si sudah Betran, pernah Dia mengalami Betran itu tahu sama segalanya, dia. cuman Dia udah mulai speak up. Betran tahu segalanya, cuma udah dia mulai nggak mau speak up kok. speak up. Nanti kan jadi rame, bundanya jadi jelek namanya. Nah tapi sekarang dia udah mulai speak up tuh di statusnya tuh, udah mulai speak up tuh. Mm-mm. Sudah mulai speak up. Iya lama-lama juga gimana ya Mami. Dia diinin mulu ayahnya, dihina-hina terus, dipojokin terus, yang ngamuk Iya. lah. Dikatain cong, Jadi kita mikir dikatain gini loh. anjing. Gini kita mikirnya gini, kalau memang kalau misalkan si Onyo mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayahnya, nggak mungkin Onyo bisa bertahan sampai sekarang. Dia betah tinggal sama ayahnya loh. Betul. Betul sekali. Kalau memang ini Onyo ini laki-laki asli, sejati, tidak Nah, mungkin tak kalau dulu, ada sesuatu Mami yang Obet itu tahu yang si Gabe Silalahi apa siapa sih itu yang cewek itu yang pakai baju pink, tahu nggak siapa? Gabe. Nah, Ya si Gabe itu tadi tuh dia naik di forum mana yang EXO itu yang punya si grupnya si Albu. Dia ngomong kata gini, aku tuh ngedenger dia ciuman dia gitu sama bapaknya sama Ruben katanya sama RO, katanya aku geli ngedenger sampai bendesa gitu. Ya Allah, berarti pikirannya jorok dia kubu mereka mikirnya kita yang begitu. Kita nggak ngebahas Ampun. netizen ya, nggak ngebahas komentar netizen ya, sayang ya. Oke, gitu. Kan ngebahas soal netizen, biarin aja. Orang ngomong seperti apa. Karena aku tadi waktu di rumahku, aku sempat mikir ke trigger kan ada yang bilang itu ada adegan itu kan antara Ruben sama Onyo. Ya. Aku berpikir Iya, yang benar. Dengar dulu. Pas barusan naik ke sini, malah itu kupikir teman-teman sepakat ya itu hal biasa. Betul. Ya, namanya nempelnya ke Betul. pipi sayang. Jadi apa sih yang dipermasalahkan gitu kan? Mohon maaf ya untuk para pendukung sana kalau mau kasih bukti yang wow dikit lah gitu kan. Biar kami tuh ya agak sedikit mungkin ada rem-remnya kalau bicara gitu kan. Tadi yang dinaikin pula kita tanya ini bahasa lain, agak lain kalau memang ya. Agak lain. You are beauty. Ngerti dibilang beautiful sama si Pasa. Desi, emang lu nggak tahu tadinya ini akun siapa? Gua naik. Kagak. Pas gua masuk emang kampret. Coba baca. Coba Ogah, namanya gua kena. Ntar gua kena turun Ogah.
Mami baca namanya siapa tuh? Diam. Oh enggak. Gue boleh nyanyi dikit nggak buat Sarwenda? Nyanyi You Are Beautiful lagi harus ya Kalinda? Iya, itu aja. Dikit aja. Nyanyilah. Oke. Kamu cantik, cantik dari mananya? Mananya. Nah, gue sautin ya. Aku cantik, cantik dari giginya. Giginya kan dulu agak tonggos. Wah, Ini rumah apa sih? Ini wah. nggak enak masih enakan suara si Pasha tadi. Iya masih enakan Pasya. Gua aja Kalinda yang mau nyanyi. Bet masih Gua masih aja. kalah ya, Mami Gua aja Kopo yang ya. nyanyi. Gua aja yang nyanyi. Gue mau jujur aja nggak bisa nyanyi. Gue Tadi yang nyanyi. bilang beautiful kan Desi, Betty gitu kan. You Are Beautiful. Mami Obet, nggak dicariin lagi lawannya ini. Enggak. Pusing naikin lawan dari tadi nggak ada yang nyambung. Kita bahas ke kiri. Biarin aja, dia muter-muter aja, biarin. Emang dari tadi kayak begitu muter-muter aja. Bangke gua masuk ke room mereka anjir. Ayo. Ya, Molek naik molek. Molek naik gua turun. aduh. Molek. Gua aja deh turun, gua aja Tante lu turun. naik, lu screenshot tuh IG-nya si Zanza. Lu naik, lu kasih bukti, jangan ngoceh doang. Lagian si Janza mah omong kosong doang. Lagian Tong pada kosong, nyaring bunyinya. Lagian gini ya. Bener-bener berpau anjay. Kalau si Janza bela mah tuh si Janza mah kan dia bukan ngebela yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang gede duitnya? Ya. Yang mana yang mau bayar dia? Itu. Gini. Dia itu siapa Tuhan sih? benar-benar nggak tidur, dia akan menjatuhkan yang salah, yang sombong lewat caranya. Betul. Foto Gunung Kawi teman-teman. udah kena. Halo. Kalau untuk foto itu kita nggak bisa langsung meyakini. Karena apa? Ini zaman sudah main edit-editan. AI. Ya kan? Udah main edit-editan segala macam. Jadi kalau untuk foto kita nggak bisa meyakini 100%. Ya, untuk foto. Beda lagi kalau untuk video yang tayang di YouTube. Nah, itu agak valid itu gitu loh. Kalau foto mah bisa diedit. Nah, pertanyaannya dulu aja waktu foto apa ada foto Desi sama Ruin itu kan sebetulnya bukan iya betulan begitu, bukan. Ih, gua nggak ada apa-apanya sama Kepo sama Ruben. Iya benar. Emang lu gak ada apa-apanya benar. Heeh. Jangan dibilang gua ada di edit fotonya sama Ruben sama Kepo. Iya. Nggak boleh. Bener. You are beauty. Halo, selamat malam. Lu bangga kali dibilang Gimana Kak Betty? Kak Betty gimana Kak Betty? Pendapatnya Kak Betty? Selamat malam. Ya, you are Belum tidur ya? Malam Kak Betty. Jangan sampai gua nyanyiin lagu You Are Beautiful lagi ya Kak Betty. You are dibilang gitu. Atau udah kabur ya? Diam dulu. Ah, gimana Kak Betty? Si Abang Pasya udah kabur dia ya? Udah. Dia Dia lagi jualan kabur. somai. Sinyalnya Dia jualan habis. somai. Jualan somai dia. Bulldog juga kabur. Ini kita bahas tentang apa ya? Tentang foto ini. Yang enggak, tadi udah lewat sih. Yang foto pas pangku-pangkuan Oh, itu. ini udah lewat. Oh iya, saya tadi baca tentang statusnya Onyo. Ya, Oh, gimana? statusnya Onyo itu memang anak itu Kok udah. dinaikin lagi sih Mami Obet mau nen. Halo, Oke, silakan Betty. halo. Ya, Tapi dengerin kamu Kak Betty. makasih Mami Obet. Salam kenal ya dari Betty Papua Jayapura ya. Iya. Saya tadi sore sudah bergabung ya. Udah bergabung. Kalau bercerita tentang Onyo itu, kalau saya ikutin itu mungkin saya sedih sekali anak itu ya. Artinya dia diperlakukan yang tidak wajar, tidak baik di rumah Sarwenda. Saya ikutin itu. Saya ikutin. Terus tiba-tiba dia lari ke rumah ayahnya. Tapi dia nggak buka semua apa yang dibuat sama dia di rumah ayahnya, di rumah Sarwenda.
walaupun dia cerita ayahnya nggak begitu cepat untuk mengambil satu tindakan, dia cari momen yang pas. Ternyata ternyata setelah kejadian itu mungkin Tuhan buka jalan, akhirnya si Serwenda speak up lewat dia punya live itu kan. Nah ini semua terbuka, dengan sendirinya Tuhan buka jalan untuk anak ini boleh speak up apa yang tentang apa yang terjadi di rumah Sarwenda. Dan dia memang sudah dewasa, anak ini sudah 21 tahun kan, anak sudah dewasa, sudah bisa melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi, dan saya rasa dia itu sayang sekali sama adik-adiknya. Tapi ada sesuatu yang membatasi mereka untuk mereka tidak bertemu. Jadi kalau untuk mereka salahkan dia, saya tidak terima. Karena anak itu memang dia jujur, sejujur-jujurnya apa yang dirasakan, tapi ayahnya itu nggak mau. Ayahnya itu nggak mau terlalu tergesa-gesa untuk menanggapi hal-hal yang dialami di rumah Sarwenda. Lah ini momennya. Jadi kalau sampai orang salahkan dia begini-begini, saya mungkin agak keberatan. Dan tentang ciuman si Pasha itu ya, yang persoalkan ciuman ayah ke anaknya itu, si Onyo. Anaknya itu dari kecil diangkat saja sudah cium-ciuman begitu, kok nggak dipermasalahkan ya? Baru ketemu foto itu aja udah persalahkannya kayak orang lagi homo aja. Padahal statusnya ayah dan anak. Betul. Nah, dia tidak lihat yang anak-anaknya Ruben diperlakukan sama CEO ya? CEO gadungan atau CEO asli ya? Kecewa. Jangan nanya aku Kak Betty, aku gak kenal dia Kak Betty. Aku taunya you are beauty. Jadi kalau untuk kita mau bahas tentang perlakuan itu tidak wajar lah. Kenapa? Karena KPAI sendiri udah turun tangan. Artinya sudah ikut komentarin. Oke lah, kita saling mendukung aja, kita lihat aja happy endingnya gimana. Lihat aja, baru keluar anjing sama apa namanya, Cong udah berapa hari udah kabur kan, udah kelihatan. Siapa yang salah coba? Coba kalau piara mulut itu, piara lidah itu. Ya. Walaupun dia Cong kan sudah kasih kamu 2 anak. Ya. Dari mana asalnya 2 anak itu kalau dia nggak pernah. lama? Betul. Kecuali You are beauty Kak. kalian dia balik arah lagi dari pembenaran, katanya 2 anak itu hasil bayi tabung. Berarti tidak seperti itu juga dong. Bayi tabung kan dia dipelihara kamu, ya enggak? Jadi Ya. walaupun pendukungnya Sarwenda ada di sini, saya nggak takut berdebat karena saya tahu bahwa itu ceritanya fakta. Betul. Dan kalau Gio itu baru kenal, dia statusnya pacar loh, pacar, dia bukan suami, dia bukan ayah sambung dari mereka, statusnya ya pacar ya tamu, datang sepintas hanya di ruang tamu, tidak masuk ke dalam bilik yang sebagai privasi mereka, tidak bisa. Kalau sudah diizinkan masuk berarti itu udah nggak benar, itu udah nggak benar. Tetep layar guys sampai 20 guys. Kak Betty masih ngomong, ayo kerja. Apalagi libatkan anak-anak ya, libatkan anak-anak. Jadi kalau menurut saya salahnya di Sarwenda. Walaupun 10 orang datang, orang pendukung Sarwenda masuk sini, saya nggak takut. Mari kita berdebat sesuai fakta. Nah, si Mas Pasya kah yang tadi siang katain saya anjing-anjing. Ya memang dasar mereka itu kan anjing semua. Baru bisa bicara tentang saya bilang anjing lah saya. Terus dia siapa? Kak Bet, jangan terlalu formal lagi Kak. Ini roomnya lagi sensi ya, jadi kita tidak ya. Tapi kan kita nggak- Pesetin aja Kak, pesetin. ya dipresetin aja. Ya. Ini roomnya lagi ada warning dari tadi tuh. Udah dua kali Iya. kena warning. Ya. Jadi agak Iya, jadi- karena kita yang duduk ini akun-akunnya takut terpental juga. Oke. Iya, jadi Layar guys, tap layar, kerja. jadi waktu dia masuk itu, waktu dia naik, saya mau masuk, saya masuk tadi tapi nggak bisa karena ruangnya full ya.
Nah, ini kesempatan saya masuk, mumpung jaga saya baru istirahat tadi ya. Jadi itulah pendapat saya seperti itu. Kalau disalahkan Onyo, sama sekali saya nggak mau terima. Karena anak itu anak baik. Anak yang sangat hormati ayah ibunya itu. Walaupun dia sementara marah sama bundanya ya, tapi bahasanya itu enak banget. Bahasanya nggak pernah menjelekkan bundanya, itu nggak pernah. Tapi orang-orang di sekitarnya itu yang dia masih mungkin ada dendam ya. Dendam dalam arti kan mereka perbuat kasar sama dia, menuduh dia lah begini-begini, curi parfum, curi uang dan sebagainya. Jadi haruslah ya, jangan sampai memperkeruh keadaan. Gitulah bunda-bundaku. Jadi mungkin lihat ya, mungkin dari saya itu aja. Mari kita berdiskusi kalau belum tidur ya. Saya juga besok ada baru hari Sabtu ya besok ya. Oke. Memang Onyo itu anak kuat, anak yang takut akan Tuhan bener. Saya percaya anak itu. Artinya dia juga walaupun dia dari keluarga broken home ya, tetapi itu sebagai pengalaman buat dia bahwa broken home itu bukan berarti anak-anak yang harus terlantar, anak-anak yang harus bagaimana. Tapi dia ada di tangan orang yang tepat, yaitu Ayah Ruben. Makanya dia belajar dari pengalaman yang ada. Ya. Jadi sesuai yang diucapkan dengan Kak Betty ini menyimpulkan bahwa kenapa? Kenapa, Bet? Iya, bagaimana saya? Jadi ucapan Kak Betty ini juga menegaskan bahwa Onyo di tangan Ruben ini sangat tepat. Ya, kita lihat Onyo ini kan, mohon maaf nih, Onyo ini diangkat sama Ruben itu posisinya udah besar ya. Tapi begitu Ruben itu menerima kehadiran anak itu, begitu Ruben itu mencintai anak itu, makanya kita berpikir sama anak yang bukan darah dagingnya aja Ruben begitu mencintai, apalagi sama anaknya sendiri, ya. Apalagi sama anak kandungnya sendiri. Jadi kalaupun sekarang Ruben ada bereaksi ketika melihat, mohon maaf, anaknya begitu dekat dengan seseorang yang sebenarnya belum jadi ayah sambungnya, sampai mungkin dipangku-pangku seperti itu. Kalau Ruben bereaksi wajar nggak? Wajar, sangat wajar. Namanya ayah itu selalu ingin melindungi anaknya. Ketakutan di hati Ruben pasti ada. Ya, tidak ingin anaknya terjadi sesuatu. Jadi jangan ini teman-teman jangan selalu bilang bahwa oh ini cemburu, ini iri. Bukan, itu konteksnya bukan itu sayang. Ini adalah kewaspadaan seorang ayah guna melindungi anak-anaknya. Itu saja sebetulnya. Ya. Iya. Kalau misalnya dikatakan cemburu, saya rasa Ruben udah terlalu dewasa sih untuk dikatakan cemburu gitu. Nggak ada cemburu sebetulnya, ya. Kalau kewaspadaan, iya waspada betul ada gitu. Dan lagi pula yang digaung-gaungkan sama Ruben itu kan hanya satu. Bagaimana caranya dia dekat dengan anak-anaknya, dia bertemu nggak dipersulit, itu aja sebetulnya. Jadi jangan melebar kemana-mana, karena kalau melebarkan kemana-mana oleh pihak sana itu justru nanti akan terbuka semuanya, ya akan terbuka.